Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, ataupun pihak ketiga, ataupun energi yang ada di sekitar kamu. Oke, Wak Geng. Kali ini saya masih akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, karena untuk saat ini saya ingin merespon beberapa komentar yang diberikan terhadap diri saya. Siapa tahu respon yang akan saya berikan ini bisa mewakili terhadap diri kamu atau juga tidak. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kabar yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini merupakan suatu kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang seakan-akan membuat satu energi tersebut menyesal. Kesedihan yang seakan-akan membuat satu energi tersebut mencari suatu ketenangan dan mencari suatu kenyamanan. Eight of Cups yang terdiri dari 8 cawan
Apa yang saya katakan tadi, saya menarik dari satu cawan terhadap ke-8 cawan tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, dan mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini secara tidak langsung membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain, seperti orang yang seenak-enaknya saja. Kenapa saya mengatakan seenak-enaknya? Karena saya mengategorikan pihak lain sudah memiliki satu hubungan yang jelas, tetapi hubungan itu sengaja ditarik ulur dan sengaja diputus secara sepihak agar pihak lain pergi. Pergi karena mungkin tidak sanggup untuk menjalankan suatu hubungan di dalam satu komitmen tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, untuk saat ini saya mengategorikan ketiga aspek yang saya katakan tadi sedang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena diri kamu terlalu dikecewakan. Kenapa tidak seimbang? Karena diri kamu sengaja menarik diri karena diri kamu sudah terlalu lelah, bosan, dan jenuh. Itu yang saya lihat dan saya rasakan dari pergerakan energi kamu. Kekecewaan yang teramat mendalam, yang dimana kekecewaan kamu itu seakan-akan membuat diri kamu sangat sulit untuk menciptakan suatu perubahan. Kalaupun diri kamu menginginkan suatu perubahan, saya rasa perubahan itu masih ada kaitannya terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan masih ada kaitannya terhadap manusia tersebut? Karena manusia itu masih mengganggu diri kamu. Di saat diri kamu sudah ingin melepaskan manusia itu mengganggu dan memberikan diri kamu suatu komunikasi. Padahal kamu sudah benar-benar menyadari tidak ada gunanya untuk memberikan suatu komunikasi terhadap manusia tersebut. Benar-benar sangat terluka diri kamu. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi di masa lalu kamu atau masih menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, saya memastikan dan saya percaya kondisi perasaan kamu terluka. Dan orang yang selama ini kamu prioritaskan, orang yang kamu perjuangkan, dan orang yang kamu pertahankan,
pergi meninggalkan diri kamu secara sepihak. Tanpa memberikan suatu kejelasan, tiba-tiba berubah dan tiba-tiba pergi meninggalkan berbagai beban dan tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa saya mengakui manusia itu terlalu arogan. Kenapa saya mengatakan terlalu arogan? Karena manusia ini meninggalkan diri kamu untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, tetapi keinginan diri dia untuk menciptakan suatu kehidupan baru justru membuat diri dia diputarbalikkan menjadi 360 derajat. Manusia ini sengaja memutuskan hubungan terhadap diri kamu, tetapi ketika memutuskan hubungan itu, manusia ini secara tidak langsung masih menginginkan diri kamu, masih berharap diri kamu bisa kembali. Tetapi apa yang dia harapkan ketika diri dia mengharapkan diri kamu kembali, saya rasa hanya kekecewaan yang dia dapatkan. Itu dia awalnya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap kondisi energi kamu, yang dimana saya sempat berbicara terhadap diri kamu bahwasannya situasi kekacauan. Dari situasi kekacauan tersebut, kamu membutuhkan seseorang agar seseorang bisa memberikan diri kamu suatu ketenangan. Ibaratnya, kamu membutuhkan teman untuk bercerita. Kamu membutuhkan seseorang agar diri kamu bisa dibimbing dan diarahkan terhadap jalan yang positif. Ibaratnya, diri kamu membutuhkan seseorang agar pemikiran kamu itu merasa tenang untuk bercerita. Kamu membutuhkan seseorang agar seseorang bisa mengurangi beban dan tanggung jawab yang kamu pikul. Kamu membutuhkan seseorang karena diri kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dari kondisi yang terjadi di dalam energi yang kamu miliki untuk saat ini. The Emperor, manusia yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu secara tidak langsung sudah membuktikan sifat dan karakternya tidak memperdulikan diri kamu. Yang diperdulikan cuma satu, bagaimana caranya kamu memberikan apa yang dia tuntut terhadap diri kamu. Secara tidak langsung, manusia yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu, seseorang yang selalu mengganggu diri kamu, seseorang yang memiliki pemikiran tidak dewasa, seseorang yang tidak pernah sejalan dengan pemikiran kamu, seseorang yang selalu ingin diprioritaskan,
tetapi tidak memprioritaskan diri kamu. Seseorang yang saya kategorikan hanya untuk mengatur diri kamu, tetapi manusia ini tidak mau menjaga perasaan kamu. Seseorang yang terlalu agresif untuk membuat diri kamu agar diri kamu bisa tunduk terhadap diri dia. Seseorang yang seakan-akan memiliki power di dalam hubungan kamu, yang dimana manusia itu beranggapan kestabilan yang kamu miliki berasal dari dia. Seseorang yang terlalu emosional, seseorang yang terlalu pelit, seseorang yang terlalu memberikan perkataan yang menyakiti perasaan kamu, seseorang yang seakan-akan memberikan suatu keyakinan terhadap diri kamu, tetapi keyakinan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. The Emperor, Wak Geng. King of the king, queen of the queen. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kesedihan yang mendalam yang membuat diri kamu kecewa karena The Emperor ini. Kamu sudah memprioritaskan, tetapi manusia itu pergi meninggalkan diri kamu dengan memutuskan suatu hubungan secara sepihak. Luar biasa tidak? Saya hanya sekedar ingin bertanya, kamu ketemu di mana manusia seperti itu? Secara langsung atau secara tidak sengaja? Secara langsung atau tidak sengaja? Karena yang saya lihat dengan kemunculan kartu The Emperor ini, jangankan untuk mendapatkan kebahagiaan, membuat pemikiran kamu untuk tenang saja, manusia ini tidak sanggup. Tetapi ketika manusia ini menginginkan suatu kebahagiaan atau ketenangan, atau suatu kestabilan atau keuangan, mau tidak mau, kamu harus berjuang keras untuk memberikan hal itu terhadap manusia ini. Karena manusia ini tidak peduli bagaimana caranya, kamu harus memberikan apa yang dia minta. Lebih mendominasi kamu yang berperan aktif. Cinta seperti apa yang kamu jalankan selama ini? Cinta seperti apa yang kamu jalankan selama ini kalau diri kamu terlalu memberikan? Manusia itu hanya bermodalkan mokondo, duduk santai, ngongkang-ngongkang kaki, minum kopi. Setelah minum kopi, dapat materi dari diri kamu tanpa bekerja. Sekalipun manusia ini bekerja dan memberikan diri kamu suatu kebutuhan, setidaknya kebutuhan yang dia berikan terhadap diri kamu, saya yakin dan saya percaya, itu akan selalu diungkit oleh manusia tersebut apabila manusia ini emosional terhadap diri kamu. Memang saya mengatakan manusia ini sedikit royal, tetapi keroyalan yang dia berikan terhadap diri kamu bukan menjamin diri kamu tenang. Karena keroyalan itu bisa saja dia ungkit kapan saja. Keroyalan yang dia berikan terhadap diri kamu bisa saja dia ungkit ketika ada satu permasalahan yang timbul di dalam hubungan kamu. Di mana permasalahan itu bukan kamu yang menciptakan, tetapi manusia tersebut. Yang dimana ketika manusia itu menciptakan permasalahan terhadap diri kamu, sengaja mengungkit keroyalan dia agar diri kamu tidak bisa bergerak, agar diri kamu sebagai boneka.
Ini yang saya lihat, Wak Geng, dari kemunculan kartu The Emperor. Tetapi semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya tadi. Apakah sesuai dengan energi di masa lalu kamu atau tidak? Dan saya pun mengingatkan kepada diri kamu, saya tidak memberikan suatu sugesti, tetapi saya mencoba untuk menerobos dari pemikiran kamu ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Emperor ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia ini baru menyadari ternyata ketika memutuskan satu hubungan terhadap diri kamu, hubungan yang dia putuskan secara sepihak karena sifat keegoisan dan arogan ataupun keras kepala dia membuat kondisi perasaan dia terluka. Terluka dalam arti ingin merenung dan menyadari ternyata orang di luaran sana hanya sekedar memanfaatkan dia. Yang bisa memberikan ketulusan adalah diri kamu. Kesedihan yang membuat diri dia terluka ketika diri dia memutuskan hubungan terhadap diri kamu. Dua kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut daripada energi kamu. Walaupun saya berbicara mengenai energi kamu di awal perkataan saya tadi. The Emperor yang saya kategorikan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords. Nine of Wands, Wak, yang terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, saya rasa manusia ini lagi ada beban. Saya rasa manusia ini sedang dalam kondisi bahaya. Saya rasa manusia ini sedang terjatuh, dan saya rasa ada seseorang yang hadir sengaja membuat manusia ini merasa emosi dan berkonflik. Ada satu konflik yang membuat manusia ini tidak stabil, dan ada satu konflik yang membuat manusia ini merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya, yang dimana secara tidak langsung konflik ini sudah membuat manusia ini sangat sulit untuk mendapatkan suatu perubahan ketika meninggalkan diri kamu. Konflik, masalah, ketidakstabilan itu adalah bentuk dari kekecewaan kamu yang disampaikan oleh alam semesta agar alam semesta memberikan peringatan terhadap manusia ini agar manusia ini mengerti untuk menghargai perasaan. Nine of Swords sedang berjaga-jaga. Nine of Swords, Nine of Wands. Seakan-akan manusia ini seperti kalang kabut, gelisah, khawatir, dan merasa seperti stres. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Four of Wands yang terdiri dari 4 tongkat. Dimana kalau saya mengambil satu tongkat dari ke-4 tongkat tersebut, saya rasa
Ini adalah kabar kebahagiaan yang pernah dia jalani terhadap diri kamu. Suatu kebahagiaan yang pernah dia tinggalkan terhadap diri dia, yang dimana kebahagiaan itu tidak lagi dia dapatkan dari pihak lain. Ini Dewa Geng. Dia berharap kebahagiaan itu bisa kembali terhadap diri dia. Dia berharap kamu itu bisa datang kembali. Ini dia. Menginginkan suatu kesenangan ketika meninggalkan diri kamu, tetapi kesenangan itu membuat diri dia merasa hanya untuk dimanfaatkan. Menginginkan suatu kesenangan, tetapi kesenangan itu membuat kestabilan dia terpuruk. Menginginkan suatu kesenangan membuat diri dia merasa terbebani. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Wands. Di mana kemunculan kartu Six of Wands ini kartu yang mengarah terhadap perasaan. Tiba-tiba perasaan saya tidak enak, warga. Tiba-tiba pemikiran saya blank. Ada apa energi manusia ini? Seperti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan, bahwasannya manusia ini dalam keadaan tidak baik-baik. Seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Saya menginginkan suatu kesembuhan dari luka, di mana luka tersebut dari orang yang berada di samping dia. Seperti ada satu seperti ada satu permasalahan yang benar-benar membuat manusia ini sedang berjuang. Seperti ada satu prioritas, tetapi apa yang diprioritaskan tidak sesuai dengan harapan. Seperti ada satu keinginan untuk dicapai, tetapi keinginan tersebut membuat manusia ini bersedih. Six of Wands, berjuang, tetapi perjuangan itu seakan-akan tidak membuktikan diri dia bahagia. Apakah baru-baru ini manusia ini mengarah terhadap diri kamu dan memberikan diri kamu suatu komunikasi? Saya hanya sekedar ingin bertanya, kalaupun manusia ini memberikan diri kamu suatu komunikasi, saya yakin komunikasi tersebut adalah suatu pesan membuktikan manusia itu tidak baik-baik. Ini Dewa Geng, 5 kartu yang sudah saya buka, intinya cuma satu. Manusia ini tidak bahagia, kebahagiaan ada pada diri kamu, dan diri dia masih mengharapkan diri kamu untuk datang, menolong, dan membantu diri dia. Membantu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Chariot. The Chariot, unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot ini seakan-akan membuktikan manusia ini ada pertengkaran, ada kemanipulatifan yang terbongkar, dan ada kesalahan yang membuat manusia ini seakan-akan tidak terima. Dan sepertinya manusia ini belum sanggup move on dari diri kamu, walaupun diri dia memutuskan hubungan secara sepihak dari diri kamu. Ini yang saya lihat, Wak Geng. 6 kartu yang saya buka tidak ada yang menggambarkan posisi energi diri dia positif. Kalaupun saya mengatakan positif, itu harus diri kamu yang memberikan hal positif tersebut. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap diri kamu untuk saat ini ketika diri saya membuka kartu di depan saya tadi.
Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.